Salah satu handphone dengan brand ternama dan dengan harga yang sangat mahal. Namun apakah dibalik dari nama dan harga tersebut cukup worth it? Mari kita buktikan. Selamat datang di Hobi Story, sharing, unboxing. Pada tanggal 13 Oktober 2020, Apple merilis berita mengenai iPhone 12 Pro Max. Dan di November 2020, iPhone ini masuk ke Indonesia. Dan inilah barangnya, iPhone 12 Pro Max. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita bongkar barangnya. Kita dapat kabel datanya. Ini adalah manual booknya. Oke, sepertinya kita tidak mendapatkan chargernya ya, kepala chargernya. Ini bezelnya dari stainless steel, tapi sepertinya sidik jari kita gampang menempel di sini. Dan ini warnanya adalah silver. Ya, kabel datanya. Ini ada 3 kamera ya. Yang ini sepertinya ultra wide. Kemudian yang ini adalah wide dan yang ini adalah untuk telefoto. Sedangkan di sini ini ada sensor, ini sensor lidar. Nanti saya jelaskan lebih detail. Oke, iPhone 12 Pro Max ini untuk kamera depannya ini sudah 12 megapiksel. Jika kita menggunakan video itu sudah 4K sampai 60 fps dan kita juga bisa diturunkan ke 1080 itu di 120 fps. Sedangkan untuk kamera belakangnya itu mendukung 4K juga sampai 60 fps atau 1080 dan sekarang dia juga bisa 10 bit HDR Dolby Vision sampai 60 fps. Jadi Dolby Vision HDR ini digunakan untuk membuat film dan satu-satunya kamera pertama yang merekam dengan Dolby Vision. Oke, warna iPhone ini ada 4, yaitu Pacific Blue, kemudian Gold, Silver, dan Grey, abu-abu grafit ya. Nah, untuk penentuan warnanya ini agak unik. iPhone ini melihat dari bezelnya. Jadi sebenarnya bukan warna putih ya, dia ini warnanya perak. iPhone 12 Pro Max ini itu layarnya sudah dilindungi dengan Super Retina XDR OLED dan ukurannya ini 6,7 inch. Dan kemudian standarnya sudah IP68, di mana standar IP68 adalah dia bisa dibawa ke dalam air sedalam 1,5 meter dengan waktu 30 menit. Nah, untuk variasinya sendiri, iPhone 12 Pro Max ini ada 3, ada yang kapasitas 128, 256, dan 512. Namun RAM-nya sama-sama 6 GB.
Kemudian prosesornya juga sudah dilengkapi dengan A14 Bionic dan sudah 5G. Sedikit bicara mengenai sejarah iPhone. Sejarah iPhone sebenarnya tidak lepas dari sejarah Apple. Jadi Apple Incorporation adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, software komputer, dan layanan online. Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1976 untuk mengembangkan dan menjual komputer pribadi. Perusahaan ini resmi berdiri dengan nama Apple Computer Incorporation pada Januari 1977. Dan pada Januari 2007, Steve Jobs mengumumkan bahwasanya Apple Computer Incorporation berganti nama menjadi Apple Incorporation untuk mencerminkan peralihan fokus perusahaan ke barang elektronik konsumen. Dan pada tanggal 9 Januari 2007, dalam acara Macworld Expo, Steve Jobs selaku CEO resmi mengenalkan produk barunya yaitu iPhone dan yang berkembang hingga sekarang. Sekarang kita masuk kekurangan dan kelebihan iPhone 12 Pro Max daripada seri sebelumnya. Oke, kita summary-kan. Kita mulai dulu dari kekurangannya. Yang pertama, kita tidak mendapatkan kepala charger dan kita hanya mendapatkan kabel datanya saja. Oke, yang kedua, dengan harga yang terbilang mahal, screen-nya masih memakai 60 Hz. Dan yang ketiga, handphonenya terasa lebih berat. Kemudian yang keempat, ukurannya terlalu besar, yaitu 6,7 inci. Ini bisa dibilang kekurangan, bisa dibilang kelebihan. Kalau untuk saya sendiri sih dengan ukuran 6,7 itu sama dengan handphone Samsung saya. Jadi ukuran tidak menjadi masalah buat saya sendiri. Untuk kelebihan iPhone 12 Pro Max sendiri, yang pertama itu sudah 5G. Kemudian dilengkapi dengan chipset A14, jadi untuk pemrosesan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, layarnya sudah Super Retina XDR OLED screen. Yang keempat, standarnya sudah IP68, yang mana sudah saya jelaskan sebelumnya, itu dia bisa di dalam air dengan jarak 1,5 meter selama 30 menit. Kemudian yang kelima, bisa merekam video kualitas Dolby Vision, di mana sebelumnya 8 bit menjadi 10 bit HDR, yaitu High Definition Resolution, di mana Apple merupakan kamera pertama yang merekam dengan Dolby Vision. Yang keenam, Apple mengeklaim bahwasanya 87% gambar akan lebih baik ketika cahaya redup atau low light. Yang ketujuh, memiliki LiDAR scanner, yaitu Light Detection and Ranging. Sebuah teknologi di mana mampu mendeteksi sekitar dan menentukan jarak dari smartphone kita dengan menggunakan cahaya laser atau titik-titik laser. Cara kerjanya sama seperti radar. Radar itu kepanjangannya adalah Radio Detection and Ranging. Bedanya radar menggunakan radio untuk mendeteksi. Dengan adanya LiDAR, smartphone kita dapat merender setiap pola dan tekstur yang ada di depannya, serta warna realistis seisi ruangan, bahkan dengan satu sumber cahaya kecil. Mungkin ini yang Apple maksud dengan mereka mengeklaim 87% gambar lebih baik pada saat low light, yaitu dengan memanfaatkan teknologi LiDAR. Berbicara lebih lanjut mengenai LiDAR, teknologi ini sendiri bisa dipakai untuk mengukur sebuah objek untuk memetakan sebuah ruangan, sehingga kita bisa membentuk sebuah denah rumah lengkap dengan ukuran sebenarnya. Dan ada juga yang menggunakan LiDAR untuk memetakan objek, sehingga objek tersebut nantinya bisa di-print menggunakan printer 3D, sehingga bentuknya menjadi sangat akurat sesuai dengan aslinya. Dan tidak lupa daya tariknya dari iPhone seri 12 ini adalah dari aksesorisnya, yaitu MagSafe Charger. Sebenarnya apa sih unggulannya? Nah, jadi karena tidak dilengkapi dengan charger, saya sudah membeli MagSafe Charger beserta kepala chargernya. Kita hanya dapat kabel data, jadi kita harus membeli dua alat ini lagi tambahan, dua aksesoris ini. Oke, kita buka aja ya, sambil saya jelaskan. Untuk MagSafe Charger ini,
Jadi pada Oktober 2020, Apple sudah mengenalkan MagSafe Charger untuk iPhone, di mana aksesoris ini hadir dengan teknologi unggulan berupa magnet di bagian luar untuk wireless charging. Sehingga pengguna iPhone tinggal menempelkan MagSafe Charger-nya di bagian belakang. Nah, ini ya bentuknya. Kita langsung buka aja semuanya. Untuk iPhone 12 series seperti ini ternyata ada magnet. Jadi MagSafe Charger-nya bisa menempel seperti ini. Nah, ini ya, dan tidak mudah lepas. Untuk seri sebelumnya sebenarnya bisa support juga untuk MagSafe Charger, cuma dia tidak ada magnetnya. Untuk MagSafe Charger for iPhone sendiri juga mendukung pengisian fast wireless charging hingga maksimal 15 watt di iPhone 12 series. Nah, karena mendukung pengisian hingga 15 watt, maka penggunaan adapternya di MagSafe Charger for iPhone minimal harus dengan spek yang dayanya 20 watt. Jadi saya sudah beli kepalanya yang 20 watt untuk mendukung fast wireless chargernya. Ini saya buka juga untuk kepala chargernya. Nih. Dan uniknya adalah untuk MagSafe Charger ini sebenarnya bisa dipakai juga di handphone lain, bukan hanya di iPhone saja. Dengan syarat bahwasannya handphone itu sudah support wireless charging. Saya juga sudah coba tes, ternyata dia bisa ngecas di handphone lain yang ada wireless chargingnya. Sekedar info, untuk iPhone 12 Pro Max ini, saya hanya akan melakukan pengetesan untuk pengambilan foto dari kamera belakang saja. Sedangkan untuk video, saya akan melakukan pengetesan hanya untuk kualitas Dolby Vision saja, yaitu di 4K 60 fps. Oke, saat ini kita akan tes apa benar klaim dari Apple mengenai 87% gambar akan lebih baik ketika low light. Dan kalian bisa lihat saat ini kondisi penerangannya. Dan saya akan mengambil foto taman. Sekarang kita coba ambil fotonya. Dan sekarang kita coba matikan lampu jalannya. Dan kita coba pengambilan foto dengan kondisinya seperti ini. Kondisi sangat gelap. Ini perbandingan fotonya. Sepertinya dengan adanya LiDAR scanner bisa memaksimalkan fungsi dari kamera iPhone, apalagi dengan kondisinya gelap atau kondisi low light. Dan untuk pengetesan selanjutnya, saya mencoba mengambil foto dari posisi yang sama dan saya hanya akan memainkan zoom dari kamera iPhone-nya saja. Berikut hasilnya.
Untuk iPhone 12 Pro Max ini sangat worth it jika Anda memanfaatkan teknologi dari kameranya secara maksimal, baik foto maupun video. Termasuk juga bagi Anda pengguna Instagram, untuk iPhone sangat direkomendasikan karena kualitasnya berbeda dengan Android. Namun jika digunakan untuk pengguna sehari-hari, sepertinya masih ada alternatif smartphone lain. Demikian episode Hobby Story kali ini. Hobby Story, sharing, unboxing.